tambah S2 berarti S4 ya. Sampai sekarang ternyata masih sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Viewers. Selamat berpuasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di bumbaten.com akan berbincang santai, serius tapi santai dengan Pak Wali Kota Cilegon, Pak Hedi Agustin SE SHMH. Berarti banyak sekali. Mari kita coba. Selamat siang, Pak Hedi. Selamat siang, Mas Agus. Alhamdulillah sehat. Kayaknya nggak enak begini. Udah kita Boleh. Tegal. Enggak. Siap. Masih puasa, Pak? Alhamdulillah harus puasa. Masa nggak puasa? Saya kok kelihatan seger itu kenapa, Pak? Hah? Kok kelihatan seger itu gimana, Pak? Aura motivasi dalam itu harus terus tumbuh. Kan bilangnya begitu, kalau untuk meningkatkan imun jadi harus happy. Oh, happy. Oke, Pak, sebelumnya selamat juga, Pak, sudah jadi wali kota. Alhamdulillah, Yang makasih. kedua juga sudah menempuh S3-nya, Pak, ya? S2. S2. Oh iya, S2. Kan S1 tambah S1 tambah S2 berarti S4 ya. Kuplot, Pak, ya? Alhamdulillah. Kira-kira kenapa, Pak? Masih harus sekolah lagi, tuh? Ya, belajar adalah proses yang tidak pernah bersudah. Jika kita sudah mulai berhenti belajar, agaknya kita sudah mulai mati. Hanya orang mati yang tidak bisa belajar lagi. Selama masih hidup, belajar terus. Kan Islam mengajarkan dari lahir sampai lihat tubuh. Itu kita jalani aja. Ya. Diajarkan supaya wawasan, tambahan ilmu kita tambah bertambah lagi, Mas. Jadi supaya kita bisa lebih mengetahui lah. Intinya seperti itu. Karena pendidikan ini kan sangat penting. Dan kemudian yang paling terpenting lagi memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau bapaknya bisa sampai SE, SHMH, masa anaknya cuma satu doang gitu, malu. Saya mau lanjut lagi, Pak, ke S3 itu. Untuk sementara belum ada rencana. Siap, Pak. Ini tadi kan jadwalnya padat gitu kan, sampai malam itu kira-kira Ramadan terus kemudian kondisi padat kayak gini untuk menjaga kesehatan tubuh apa yang bisa dilakukan? Udah biasa sih ya, saya dari zaman dulu memang senang pulang pagi gitu, pulang malam gitu ya. Saya nggak protes untuk pulang pagi itu. Enggak, memang sudah konsekuensi dari dulu. Sudah semenjak kita berumah tangga memang saya udah pernah ngomong, saya ini milik masyarakat tuh. Artinya milik masyarakat dalam arti kata, saya ini kalau dipanggil customer, dulu kan istilahnya kita masih, waktu nikah kan masih salesman lah. Ya. Tapi kalau dipanggil customer, kapan aja harus datang. Saya harus datang, saya harus melayani. Jadi jangan pernah batasin saya. Karena kita, ya, dan ternyata keterusan gitu ya. Sekarang pilih masyarakat Cilegon. Sekarang alhamdulillah ya Allah. Nah terus Pak, kira-kira kenapa sih Pak pengen jadi
wali kota Cilegon. Saya datang ke kota ini, saya lahir di kota ini, kemudian sempat hijrah, terus kemudian balik lagi tahun 2005 jadi kepala cabang Toyota di Cilegon. 2009 saya ulang tahun kota Cilegon yang ke-10. Dapat tuh pulang tuh, ada tulisannya Cilegon dalam angka tahun 2009, Cilegon dalam angka tahun 2009 kan. Iya. Itu saya baca tuh. Ada 150 SD negeri, Cilegon ini SMP negeri cuma ada 11, satu berbanding 13,6 SD. Jadi satu SMP dibutuhkan banyak SD. Bahkan di satu kecamatan sampai saat ini belum ada SMP negeri. Itu di kecamatan Purwakarta. Jadi di Purwakarta itu ada 16 SD negeri, di Jombang ada 24 SD negeri, kalau totalin ada 40 SMP negeri. SD negeri. 40 SD negeri. Ya, kalau totalin ada istilahnya kalau dalam ini kan ada Jombang Purwakarta ini kan 11 lahan. Iya. SMP-nya cuma satu, SMP negeri 1 yang berdiri tahun 58. Di Grogol juga sama, SMP-nya cuma ada satu yang berdiri tahun 80. Itu tahun 2009. Tahun waktu itu tahun 2009 Cilegon dalam angka tahun 2008. Iya. Sampai sekarang ternyata masih sama, Mas. Ya saya merasa apa ya, kakek saya dulu berjuang Fatimah, bagi saya juga berjuang kayak Cilegon. Ya mungkin darah itu tumbuh, gitu. Saya juga berjuang dengan cara yang berbeda tentunya sekarang kan. Kita pengen orang Cilegon agar bisa di sekolah. Makanya kita lagi dalam sekarang ini proses percepatan. Kita minta kepala dinas tahun ini harus ada 4 SMP negeri dipercepatkan. Artinya SD yang berdekatan kita jadikan SMP negeri. Wah, tapi itu bangunan existing Pak, ya? Bukan membangun baru gitu ya? Enggak. Kita mau menaikkan derajat. Naik grade. Karena kalau bangun baru lagi kan duitnya ada lama kan gitu kan. Jadi kita pengen percepatan dari itu. Targetnya berarti kan Juli itu Pak, ya? Kalau misalnya Iya, sekarang harus. kamu belajar gitu. Karena sekelas Maca aja SMP negerinya 3. Maksudnya kita di Cilegon, sekelas Jombang 1, Purwakarta 0 gitu ya. Di Grogol cuma ada 1, di Citarum cuma ada 1, lainnya cuma ada 2. Nggak ada yang 3. Tapi terkait dinamika di lapangan, kan kemarin sempat ada yang menolak merit itu gimana? Ya biasa aja sih, lebih banyak yang menerima rasanya. Iya. Nah, jadi di Purwakarta itu contoh case ya. Purwakarta itu yang lulus kelas 6 itu ada 1015 orang. Yang lulus itu. Yang lulus 1015 orang, ya kan? Di Jombang itu yang lulus ada 1400 sekian. Jadi total kan kurang lebih hampir 2500. Iya. Betul kan? Nah, orang Cilegon yang sekolah di Bojonegara itu ada 150 orang, 144 sekian, hampir 150 orang di SMP negeri 2 loh, baru satu SMP loh. Bojonegara itu masuk Kabupaten Serang. Nah, sementara di Purwakarta umumnya dia punya 2 titipan ruang belajar 2 kelas di SMP swasta yang sudah naik menjadi kelas 2 sekarang. Nah, ini kan mau jadi kelas berapa kalau mau dibangun kan? Iya. Tapi intinya adalah kita pengen di Purwakarta juga ada kelas 2. Jadi ya ada azas keadilan. Kalau Cibubur 2, Ciwandan 2 gitu kan ya. Dan perbandingannya juga bisa 1 berbanding 8. Kita cari kan Purwakarta kan 16 SD negeri, kalau 2 berarti kan 1 berbanding 8. Nah sebetulnya kita dalam rangka memenuhi permintaan negara tentunya kan. Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, konservasi kehidupan bangsa, terus kemudian pasal 31 ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terus pasal 31 ayat 2 setiap warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban membiayainya, kan gitu kan? 12 tahun ya? Ya 12 tahun kan gitu kan. Nah ini nggak ada sama sekali kan, repot kita kan. Nah lagi pula kalau swasta itu kan zonasi. Ya. Kalau kita kalau negeri maksudnya zonasi. Kalau swasta kan nggak zonasi dari umum kan gitu kan. Lagi pula kita cuma butuh 128 orang doang dari 1000 tadi kalau di Purwakarta dari 1015 yang lulus jadi cuma 128 orang, masih banyak kayaknya 900 orang lagi. Tapi memungkinkan Mbak misalnya SMP negeri tadi nggak bisa kemudian dialihkan ke SMP swasta gitu. Tuh, saya bayar kalau swasta. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Kan ini kan kita udah titipin aja swasta udah 2 kelas.
itu Surabaya gitu kan ya. Nah kita pengen percepatan itu karena kita itu kan SD sama SD kan lucu juga kan sebelah-sebelahan gitu ya, rebutan murid gitu ya. Nah, jadi kita lebih baik kita pindahin artinya. Terserah. Nanti penentuannya kepala dinas yang menentukan sama kita finally-nya di mana. Nah, kita cuma mengarahkannya seperti itu. Nah itu bidang pendidikan Pak. Kira-kira ada program 100 hari kerja atau misalnya bidang yang lain? Ya, kalau 100 hari kerja memang kita lagi bicara sama Bapeda, lagi bahas mengenai 10 janji kampanye kita ya. Mengenai notabene juga nanti masih akan kita keluarin juga. Karena kan seyogianya teman-teman, terutama teman-teman Dewan yang terhormat pasti tahu lah bahwa tahun ini bukan kami yang ngatur dananya. RPJMD-nya kan dari tahun yang kemarin kan gitu kan. Ya kan, jadi kalau ada masyarakat yang belum tahu ya kami juga mohon bantuan ya kan kepada anggota Dewan yang terhormat gitu ya. Karena kita cuma bisa sinkronisasi saja. Nah tahun depan baru bisa. Ya, saya besar anak-anak kos, SMP kos, SMA kos, ya kuliah juga. Bahkan kuliah saya SE, SH, MH katanya gitu ya. Ya, panjang sekali. Tiga-tiganya itu kuliah itu nggak pernah bener-bener kuliah gitu. Nah, semuanya kuliah sampai kerja. Kenapa pilih sales Pak? Kerja apa gitu? Ya dulu kan karena usia 22 tahun. Karena gini, waktu itu saya kuliah sampai kerja karena ada teman saya, anak salah satu vice president perusahaan besar lah di Jakarta. Lu kerja aja yuk, masih banyak perusahaan yang mau terima pada saat kita masih kuliah. Memang inspirasi itu lahir dari beliau karena beliau bilang bahwa apa ya, lulusan Pancasila, waktu saya kompetisi Pancasila ya, lulusan Pancasila tahun ini berapa yang lulus? Sakti, Tahun Negara, semuanya berapa banyak orang nganggur? Lulusan tahun lalu berapa? Karena ada peluang di perusahaan Astra itu ya akhirnya saya melamar di waktu 2000. Memang cita-cita saya sejak kecil sih, 25 tahun saya harus menikah sesuai dengan usul umur 25 tahun harus nikah. Umur Rasul. Target ya. Target. Iya. Saya pengen. Itu sudah kenal Tuhan dulu. Udah. Kan saya kan masuk kan 89 lulus SMA. Terus kemudian kuliah kan setahun berarti kan 90 kan. Iya. 90 udah mulai pacaran. Sama. Iya. Nah, bukan nih. Kita bisnis di situ. Jadi pengusaha parcel pernah di kampus gitu ya. Kayaknya kita pacaran kan 2 tahun. 2 tahun dari tahun 90 95 nikah kan. Alhamdulillah saya kerja di hari ulang tahun saya diterima 31 Agustus 1970. 31 Agustus tahun 1992 ya. Itu usia 22 tahun ya. Diterima di waktu 2000 juara. Waktu 2000. Alhamdulillah jadi 193 tahun waktu itu, 95 ya, saya naik supervisor, tapi target saya 94 atau 2 tahun setelah saya kerja, alhamdulillah kebeli rumah baru, 95, 3 tahun saya kebeli mobil baru menikah gitu. Nah sekarang kira-kira perjalanan 9 sampai sekarang jadi wali kota ada perubahan ya kira-kira? Lebih banyak tantangannya aja. Kalau dulu kan customer yang komplain, kalau ini kan dikritisi oleh semua orang. Tapi kita selalu berprinsip positif aja. Ya. Kalau kita udah melakukan hal yang kerja, menurut kita sudah bekerja, dikritisi, ya apalagi kita nggak kerja, berarti kan wajar-wajar aja gitu. Kritiknya, selama kritik kita adalah kritik orang. Saya selalu dari zaman dulu selalu berpikir positif. Bagi saya setengah lawan itu sangat banyak. Gitu. Kita mencari kawan aja. Jadi kalau dibilang lebih banyak kerjanya ya sangat, tapi ini kan kita dalam rangka menciptakan suatu sistem berbilang. Nah kita melihat kan ya ada sistemnya tapi belum tersisip secara baik. Yang sudah baik ya kita pertahankan, yang baik ya kita maksimalkan. Intinya seperti itu. Tapi bisa dikritik loh ya? Bisa dikritik. Saya senang. Saya udah biasa kan. Sales kan biasa dimarahin, biasa di ini udah terbiasa. Sumpah serapain itu sering ya? Sumpah serapain nggak mencapai target itu sering ya? Menarik sekali ya, Bang. Cuman karena kita terbatas waktu. Coba ya, bagi waktu syukur, terima kasih banyak lah. Banyak. Semoga amanah dan terus Pak, sukses dan sehat selalu Pak. Siap. Saya senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman dari Tribun Banten ya, .com ya. Oke, terima kasih banyak atas kita sudah obrolan kita sudah selesai karena beliau juga jadwalnya padat. Nah, semoga selalu sehat, semua lancar
lewat berpuasa. Ya. Tetap ikuti terus tribunbanten.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.